Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Michael. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, yang menyatakan bagi kita demikian: berbahagialah orang yang telah berjalan menurut nasihat orang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah nats pembimbing bagi kita. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan Tuhan
Dipersilakan duduk. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarilah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan pengenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mulia dan maha kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami pun mampu untuk memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami pun menjadi pelaku firman yang hidup dalam segala tingkah laku dan sikap hidup kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 104 ayat 1-5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin,
yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan disapa dengan sebuah tema, di bawah bayang-bayang banalitas. Judul tema ini pun mengundang sebuah pertanyaan di dalam hati kita. Apa itu banalitas? Sesuatu kata yang baru, kata yang asing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata banalitas diperkenalkan oleh seorang filsuf perempuan asal Jerman yang bernama Hannah Arendt. Banalitas diartikan sebagai sebuah degradasi nilai kehidupan yang diakibatkan oleh sebuah rutinitas atau kebiasaan yang diulang-ulang, seringkali diulang-ulang. Penelitian seorang Hannah Arendt dimulai ketika seorang laki-laki, seorang pria Jerman, seorang perwira di ketentaraan Nazi Jerman yang bernama Eichmann. Eichmann adalah seorang yang sangat-sangat setia dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, bahkan pada pemimpinnya Adolf Hitler. Bahkan demi pengabdiannya itu dan demi kesetiaannya itu yang dia nilai sebagai sebuah kebaikan, dia rela untuk diperintah melakukan genosida atau pembasmian salah satu etnis pada Perang Dunia Kedua, yaitu orang-orang Yahudi. Ketika bertahun-tahun kemudian, ketika ditanya oleh Arendt, apakah itu sebuah kesalahan dan kejahatan? Bagi Eichmann, bukan. Itu bukan kejahatan. Sebaliknya, itu adalah kebaikan sebagai pengabdianku, sebagai kesetiaanku kepada bangsa dan negara. Itulah yang dinilai dengan banalitas. Kehilangan nilai karena suatu pengabdian yang diulang-ulangi dan sebagai sebuah rutinitas. Ternyata banalitas itu juga bisa saja terjadi dalam kehidupan spiritualitas, dalam kehidupan gerejawi, dalam kehidupan persekutuan kita. Contohnya saja, ketika kita memaknai Natal yang baru beberapa minggu kita lalui. Sering kita maknai Natal hanya dekat dengan pohon Natal, Santa Claus, kado Natal, dan semua yang baru. Padahal di balik kemegahan dan kemeriahan ketika malaikat berseru kemuliaan bagi Bapa, Kristus hadir di dalam sebuah kesederhanaan dan keprihatinan. Di situ nilai kepedulian. Apakah nilai kepedulian di balik kemegahan itu juga kita munculkan, atau kita menyembunyikannya dalam bayang-bayang banalitas? Hanya kemegahan, kemeriahan yang kita munculkan. Atau ketika pun kita hadir di tengah-tengah ibadah, apakah pemaknaan kita ibadah hari Minggu, Rabu dan Pelkat adalah sebuah kesadaran kita untuk datang sujud menghadap Allah Tuhan? Hati yang memang merendah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Atau ketika kita ibadah, itu hanya sekedar rutinitas, formalitas, kebiasaan yang takut kita tidak hadiri? Sesuatu yang hilang dalam rutinitasku sehingga aku tidak enak. Sesuatu yang hilang di dalam kebiasaanku membuat saya tidak enak. Atau memang saya datang sujud menyembah, membuka pintu itu, memang datang kepada Tuhan. Ketika aku masuk di dalam ibadah pengakuan dosa, apakah pengakuan dosa itu mengubah dan menggugah diri kita? Atau itu hanya rumusan indah penyesalan dosa kita? Atau ketika kita mendengarkan berita anugerah,
ataupun perintah hidup baru? Apakah itu mengajak hati, tingkah laku, pikiran kita untuk berbuat yang baru, hidup yang baru demi Kristus dan segala pergumulan kita dan segala hidup kita? Atau itu hanya bacaan yang mengundang untuk kita berdiri, menutupnya, lalu selesai? Dan ketika kita mendengarkan khotbah, apakah kita mendengarkannya hanya duduk diam sehingga pintu keluar itu terbuka, kita pulang, kita lupakan? Mungkin saja khotbah minggu kemarin kita sudah lupa. Khotbah Natal saja mungkin kita sudah lupa. Dan ketika kita menginjak dalam pengutusan dan berkat, apakah kita memaknai pengutusan itu di dalam segala kehidupan kita? Atau hanyakah sebuah pengantar kata pulang di dalam ibadah? Banalitas itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ibadah hanya rutinitas dan kita kehilangan nilai sejati, nilai murni dari sebuah ibadah. Ketika kita mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia dalam segala tingkah lakuku, dan segala tubuhku, jiwa dan pikiranku. Apakah itu memang muncul benar-benar dan kita lakukan? Atau itu hanya lip service saja? Dalam nyanyian kita katakan pujilah Tuhan. Di dalam baca Alkitab kita nyanyikan pujilah Tuhan. Tapi sikap, tingkah laku, tutur kata kita keluar dari gereja yang keluar hanya umpatan demi umpatan, sumpah serapah, tangan yang melakukan kekerasan, tingkah laku yang mengundang dosa dan kejahatan. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk berefleksi dan diam sejenak. Seakan-akan pemazmur mengundang kita untuk hadir di suatu pemandangan yang indah ciptaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu hadir mungkin di negeri di atas awan di Toraja sana, diam duduk dan merenungkan. Ketika pun Bapak Ibu duduk di tepi pantai, di pinggiran di sana, di Pantai Talopi, melihat sunset atau sunrise, atau melihat pemandangan apapun itu juga, pemazmur mengajak kita untuk melihat keindahan Tuhan yang sangat luar biasa. Awan ciptaannya, gunung-gunung yang sangat indah, cuaca yang sangat indah, lembah yang sangat indah. Seakan-akan kita terbawa hanyut di dalamnya. Sungguh luar biasa karya Tuhan. Sungguh indah karya Tuhan yang Tuhan jadikan baik adanya bagiku. Oleh sebab itu pemazmur hanya memiliki satu pujian dan satu alamat. Pujilah Tuhan, Allahku. Tuhan yang dipergunakan di dalam ayat pertama diartikan sebagai Yahweh. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Yang baginya tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Nama Yahweh diulang 2 kali dalam ayat pertama pembacaan kita. Tuhan, jai jiwaku, Tuhan Allahku. Yahweh, yaitu Elohimku, yaitu Allahku, yaitu Tuhanku. Kenapa aku memuji Tuhan? Kenapa aku memuji Yahweh? Hanya satu kata. Karena keagungan, kebesaran, dan kemuliaannya dalam menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Awan yang teratur, cuaca yang teratur, langit, cakrawala, air, api, dan bumi disediakan semuanya untuk kebaikan manusia. Pertanyaannya bagi kita, apakah keteraturan dan keindahan yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk harmoni kosmik alam semesta sudah kita jaga keindahan dan keteraturannya? Atau kita merusaknya dalam segala tingkah laku kita? Merusaknya dalam segala tingkah laku kita. Ketika kita terbiasa untuk menggunakan plastik, padahal ketika menggunakan plastik itu ada banyak dampak kemudian hari yang kita ciptakan untuk susah diproses oleh alam. Kita tidak tahu, kenapa? Kita sudah terbiasa. Ketika aku pun menggunakan kertas, buang kertas, buang kertas, buang kertas. Padahal untuk kertas itu ada banyak jutaan pohon yang ditebang demi keuntungan manusia. Ketika kita pun membuang sampah sembarangan tanpa sadar pun, kita juga memberi dampak yang buruk kepada alam. Yang terjadi bukan pembunuhan kepada manusia saja, tetapi pembunuhan terhadap alam. Ketika aku mengucapkan pujilah Tuhan hai jiwaku, aku menyadari aku gambar dan rupa Allah. Aku imago Dei itu.
Aku image of God itu. Ketika aku membawa nama Allah, maka aku pun membawa keteraturan dan juga keharmonian di tengah alam semesta. Bukan hanya homicide, pembunuhan kepada manusia, tapi ecocide, pembunuhan kepada alam. Apakah saat ini juga kita melakukannya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banalitas, pujilah Tuhan hai jiwaku, menyadarkan kepada kita. Aku bukan hanya memuji Tuhan di kursi gereja, di kursi peribadatan. Tetapi aku memuji Tuhan ketika aku melangkahkan kaki keluar pintu gereja itu. Keteraturan, keharmonisan antara aku dengan sesamaku, itu juga pujilah Tuhan, memuji nama Tuhan dengan hati, jiwa, dan sikap kita. Dan ketika pun aku hadir, memelihara alam semesta dalam tindak tanduk yang menjaga dan memelihara alam, itu pun pujilah Tuhan, hai jiwa. Jangan hilangkan nilai-nilai yang murni dari ibadah. Bukan ibadah ritual saja, tapi ibadah aktual. Aku kepada sesamaku, aku kepada alam ciptaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmat firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ialah Bapa dalam sorga atas segala kasih setia Tuhan yang boleh mengumpulkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan di tengah persekutuan ini. Ajarilah kami untuk melakukannya secara nyata ya Bapa, dalam sikap tingkah laku nyata kami sehari-hari. Ketika pun pada saat ini kami mendukung dan saling melengkapi dalam doa dan pengharapan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit yang mereka rasakan. Kami mohon jaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka. Terkhusus kami berdoa bagi Bapak Yohanes Dalame yang pada saat ini tengah dirawat di Samarinda. Dan juga Saudara Joy Pakpahan, Bapak Martin Bulung, anak Arsen, Ibu Dorce Malisa, Ibu Mistam, Ibu Ludia Toding, Bapak Robin, Ibu Sinta,
Ibu Martina Sule, Ibu Yohana Kamisi, Bapak Yohanes Sandalembang, Bapak Benyamin Tulak, anak Caroline, Ibu Edita, Bapak Edi Santoso, Bapak Andarias Manda, Ibu Ani Cornelius, Bapak Teguh Irianto, kami mohon tangan kuasa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan bagi mereka. Di dalam pengharapan yang mereka miliki, Tuhan teguhkan mereka dengan kekuatan dan kesabaran. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan permasalahan hidup mereka. Baik bergumul di tengah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Mereka yang bergumul di tengah-tengah pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Mereka yang bergumul di tengah-tengah pendidikan, tugas akhir, skripsi maupun tesis mereka. Mereka yang bergumul di tengah-tengah pencarian pasangan hidup. Mereka yang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Mereka yang pada saat ini pun bergumul untuk mendapatkan seorang anak di tengah keluarga mereka. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus bergumul di tengah-tengah masa pandemik COVID-19. Baik mereka yang terpapar dan dinyatakan positif. Baik mereka yang harus karantina, baik mereka yang pada saat ini harus di-tracking. Kami mohon, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tambahkan semangat dan spirit bagi mereka. Topanglah mereka pula dalam kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Sola Gracia Marangkayu, di Pos Pelkes Petra Perangat. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, menopang kami dengan sukacita persekutuan dan damai sejahtera. Ketika kami masing-masing boleh saling melengkapi, saling mendukung satu dengan lainnya. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja, pengharapan, bahkan pergumulan yang kami miliki. Tuntunlah kami Bapa. Untuk para pelayan kami, Diaken Penatua Pendeta, pengurus pelayan Pelkat, pengurus komisi, panitia tim kerja. Bahkan pula tim multimedia, organis kantoria, koster dan juga pegawai kantor. Bimbinglah kami semua Bapa, sehingga kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula pada saat ini kami turut bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Lengkapilah sukacita mereka ketika Tuhan menambahkan kedewasaan, hikmat pengertian, kekuatan dan kesehatan. Untuk proses pembangunan pastori dan juga TKya Pendik, bahkan juga untuk pembangunan di Pos Pelkes Petra Perangat, kami perlukan bimbingan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah terkhusus di Marangkayu dan Desa Sebuntali ini. Pimpinlah para pemimpin, abdi negara, dan pihak keamanan, sehingga mereka boleh menghadirkan kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera. Segenap tenaga medis dalam pengabdian mereka di tengah pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan jaga lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa ya Bapa, bagi segenap keluarga kami, dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat, orang tua, papa mama, kakek nenek, suami istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami. Jaga lindungi kami, ikat satukan kami dalam cinta kasih setia Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, sakit, kecelakaan, bahkan kejahatan apapun itu juga. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga. Inilah doa permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan buayanya yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sariwarta Minggu 10 Januari 2021. Jadwal ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 akan dilaksanakan secara daring pada pukul 9 pagi melalui channel YouTube Sola Gracia Marangkayu. Ibadah IHMPA dan IHMPT pada tanggal 17 Januari 2021 akan dilaksanakan secara daring pukul 7.30 WITA melalui channel YouTube Sola Gracia Marangkayu. Diinformasikan tutup buku laporan keuangan dan lain-lainnya setiap hari Jumat pukul 14 atau jam 2 siang. Ucapan syukur dan terima kasih
dipanjatkan syukur kepada Tuhan, dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum dan lainnya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Presbiter dan segenap jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Franklin M. Tamrin, pengisi puji-pujian, kantoria, pemain musik, operator multimedia, poster, dan karyawan kantor, juga bagi segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.